Rasa nasionalis saya terganggu ya ketika ada seorang pemuda Malaysia mengatakan bahwasanya mereka mengajari kita genre rock and roll. Pernyataan itu sangat tidak berdasar dan aneh menurut saya ya. Malaysia sekarang ini senang dia mengklaim sesuatu dari Indonesia ya. Apa-apa milik mereka, apa-apa punya mereka. Sehingga ini harus kita klarifikasi secepatnya. Sangat bodoh sekali ya. Oke, kita kembali lagi bersama Kacamata Hitam Official di episode kesekian ratus ya. Jadi kita masih membahas mengenai ini nih, rasa nasionalis saya terganggu ya ketika ada seorang pemuda Malaysia mengatakan bahwasanya mereka mengajari kita genre rock and roll. Malaysia mengklaim bahwasanya mereka lah yang mengajari Indonesia rock and roll. Pernyataan itu sangat tidak berdasar dan aneh menurut saya ya. Dari statement seorang pemuda yang usianya mungkin sekitar 30-an ya. Oke, kita cek fakta-faktanya coba ya. Ini sedangkan Malaysia saja itu berdiri pada tahun 1963, tepatnya 16 September ya. Federasi Malaya mendapat jaminan kerjasama pemerintah Inggris untuk mewujudkan gagasan politik yang baru di Asia Tenggara pada tanggal 16 September 1963. Catat ya, 1963. Didirikan negara Malaysia tanpa Brunei yang menolak untuk bergabung pada tahun 1965. Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia dan menjadi negara merdeka. Itu poinnya ya. Ini mereka mendirikan negara Malaysia pada tahun 1963. Sedangkan pada tahun sebelumnya, pada tahun 50-an, musisi kita itu sudah mengeluarkan single yaitu band rock and roll asal Indonesia yaitu Tillman Brothers ya. Genre yang mereka bawakan adalah rock and roll. Jadi fakta kedua, kita pada tahun 1950-an itu sudah menelurkan band rock and roll asal Indonesia yaitu Tillman Brothers. Jadi ingat ya, Malaysia merdeka pada tahun 1963 dan sekarang mereka mengatakan bahwasanya mereka yang mengajarkan Indonesia mengenai rock and roll. Sedangkan pada tahun 50-an musisi rock and roll Indonesia sudah ada yaitu Tillman Brothers. Jadi dia ini sungguh tidak berdasar untuk pernyataan tersebut. Dia tidak mengetahui sejarah musisi pada umumnya ya. Dan setelah Tillman Brothers ini, fakta ketiganya bahwasanya musisi-musisi seperti Kus Plus itu sudah memasukkan genre rock and roll di beberapa lagu mereka, walaupun tidak semuanya ya. Namun rock and roll itu sudah ada di Indonesia sejak sudah lama ya. Jadi mungkin dia bisa coba cek lagi sejarahnya seperti apa dan kemudian baru bisa mengeluarkan statement. Karena memang untuk Malaysia sekarang ini senang dia mengklaim sesuatu dari Indonesia ya. Apa-apa milik mereka, apa-apa punya mereka. Sehingga ini harus kita klarifikasi secepatnya karena tidak benar bahwasanya kita belajar rock and roll dari Malaysia. Bahasanya sebenarnya bahasanya belajar. Jadi kita bingung juga nih, bahasanya belajar. Berarti ada musisi Indonesia yang belajar ke Malaysia untuk hanya musik rock and roll. Kalaupun ada, berarti sangat bodoh sekali ya, karena di tahun 50-an kita sudah ada musisi rock and roll yang sudah menelurkan single dan album di situ. Itulah dari Tillman Brothers. Jadi jangan mau teman-teman disesatkan ya. Jadi untuk itu kita harusnya bisa berbangga diri karena genre kita Indonesia dulunya itu sangat kaya. Namun memang sekarang sudah agak berkurang karena segmen pasar, segmen komersil yang dibutuhkan masyarakat itu hanya sekitaran pop, kemudian middle up lagunya, dan itu terbatas ya. Jadi kita pengen istilahnya musik sekarang ini berkembang kembali seperti tahun 90-80-an. Di situ semua ada genre yang banyak ya. Ada jazz, ada pop, ada reggae, ada ska, ada kemudian rock. Rocknya juga terbagi, ada heavy, ada metal, ada progressive rock dan macam-macam. Nah, jadi kita memang harus bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jadi teman-teman harus bijak menyikapi masalah ini ya, jangan baperan ya. Kita hanya cukup menunjukkan faktanya saja bahwasanya musisi rock and roll itu sudah ada sejak tahun 50-an. Jadi jangan berkecil hati dengan informasi-informasi yang sesat seperti ini karena kita kaya akan musik kita sendiri. Jadi kita berharap kedepannya teman-teman khususnya musisi lebih produktif menghasilkan karya agar bisa menjadi tamparan keras untuk Malaysia bahwasanya kita memang sudah bisa eksis dari sejak dulu sampai sekarang dibanding mereka. Oke? Dan juga memang bukannya bahasanya kita mengikuti mereka, namun pernah ada beberapa bagian musisi mereka
pernah menjadi idola Indonesia. Itu kita akui. Namun bukan berarti istilahnya kita minta belajar dari mereka begitu. Mereka dulu ada seperti Ramli, kemudian juga ada Spoon, yang kemudian juga ada Iklim, ada UKS. Itu mereka menghadirkan lagu pop saja, hanya genre pop yang banyak disukai Indonesia terhadap Malaysia. Namun di luar itu kita sangat minim sekali untuk menerima hasil karya mereka di luar pop. Nah, jadi kita balas statement mereka dengan fakta dan kemudian dengan karya. Jadi teman-teman kami harap produktif sehingga menghasilkan karya yang masterpiece dan dapat dinikmati oleh Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Oke, teman-teman terus berkarya dan jangan menyerah. Terima kasih, selamat sore.